Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Ulia Zahra dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang WAN atau singkatan dari Wide Area Network atau jaringan berbasis luas. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya yaitu teknologi jaringan berbasis luas. Ya, PowerPoint ini langsung dibuat oleh guru saya yaitu Pak Iwan selaku guru WAN di kelas saya 11 TKJ 1. Langsung saja. Nah, ini merupakan silabus dari materi WAN pada kelas 11. Dan ini adalah materi pokoknya, dan saya akan menjelaskan di bagian pengenalan WAN. Baik, apa sih itu WAN? WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network. Adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Iya benar. WAN ini merupakan jaringan yang memiliki cakup wilayah yang sangat luas. Karena yang cakup wilayahnya luas, WAN ini dapat menjangkau sebuah negara dan benua. Baik, pengertian menurut para ahli yaitu menurut Rainer 2011-508 lebih spesifik mengemukakan bahwa Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya menghubungkan beberapa LAN. Jadi, WAN merupakan jaringan dengan tipe paling besar daripada tipe jaringan lain. Karena WAN jangkauannya luas, maka jaringan ini dapat menghubungkan berbagai kota atau wilayah satu dengan wilayah lain. Nah, jadi WAN ini merupakan jaringan dengan tipe yang cakup wilayahnya itu paling besar. Jadi, yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN dapat dijangkau oleh jaringan WAN. Dapat juga dikatakan bahwa jaringan WAN ini merupakan gabungan dari jaringan LAN dan jaringan MAN. Nah, ini merupakan gambaran tentang jaringan WAN, di mana kampus dapat menjangkau atau terhubung dengan bangunan lain. Hal ini dapat membuktikan bahwa jaringan WAN ini merupakan jaringan yang memiliki cakup wilayah yang luas. Nah, karakteristik teknologi jaringan WAN. Pada umumnya, jaringan WAN menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang lebih luas, yang tidak dapat dilayani oleh LAN. Nah, seperti yang dapat saya katakan tadi, bahwa jaringan WAN ini dapat menjangkau wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN. Nah, perusahaan telepon, satelit sistem, perusahaan kabel, dan penyedia ISP dibutuhkan dalam jaringan WAN. Iya, karena jangkauannya luas, jaringan WAN ini membutuhkan perusahaan telepon, satelit sistem, dan perusahaan kabel. Nah, selanjutnya penggunaan koneksi serial WAN dari berbagai jenis sebagai penyedia akses bandwidth atas daerah geografis yang luas. Nah, lalu apa aja sih fungsi dari jaringan WAN? Nah, fungsi dari jaringan WAN itu yaitu menyatukan jaringan LAN dan MAN dengan mengintegrasikan dan menggabungkannya. Nah, seperti yang dapat saya katakan tadi, bahwa jaringan WAN ini dapat fungsinya yaitu menggabungkan bisa jaringan LAN dan MAN. Setelah itu, arus pertukaran informasi menjadi lebih mudah. Efisiensi pertukaran informasi, ya. Salah satu contoh penggunaan jaringan WAN ini yaitu penggunaan internet seperti chatting, browsing, dan lain-lain. Nah, otomatis di sini efisiensi pertukaran informasi artinya cepat dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Penghematan biaya operasional dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Dan ada satu lagi yaitu sebagai pendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Nah, ada pula kekurangan dari jaringan WAN, yaitu dikarenakan luas jaringan maka maintain-nya itu pun memakan biaya yang cukup besar. Ya, karena cakup wilayahnya luas, semakin luas cakup wilayahnya, maka maintenance-nya itu pun makin besar biayanya. Set WAN itu lebih rumit daripada jaringan lainnya. Iya, karena lebih luas tadi, maka settingannya itu WAN lebih rumit dibandingkan jaringan-jaringan lain.
Setelah itu dibutuhkan firewall yang mumpuni guna membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Ya, dibutuhkan firewall atau dinding api sebagai membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Nah, jadi hanya user-user tertentu aja yang dapat terhubung dengan jaringan WAN ini yang telah disepakati. Setelah itu rentan terhadap ancaman dari luar, misalnya hacker. Nah, itu tadi adalah kekurangan dari jaringan WAN. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.